Wallahinu lahnan la yughayyirul ma'na, dan orang yang lahan, tidak sampai, maksudnya salah membaca Qur'annya tapi tidak sampai berdampak mengganti makna. Kayak misalnya kalau kemarin kan kita sudah contohkan ketika alhamdu, jangan kalau dia baca alhamdu itu udah mengganti makna. Bahkan maknanya jadinya tadi bagus, jadi maknanya jelek. Yang alhamdu itu artinya segala puji, alhamdu kebinasaan dan kehancuran. Ya. Ya. Wallahinu lahnan la yughayyirul. Kalau ini salat di belakang orang yang kesalahannya tidak sampai taraf seperti itu hukumnya apa? Makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa duduk kembali bersama di tempat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahinya, untuk sama-sama kita melanjutkan kajian kita kitab Al-Yaqut An-Nafis fi madhhab Ibn Idris karya Sayyid Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Kita saat ini berada di pembahasan atau masih berada di dalam pembahasan sholat jamaah, yang dimana kita akan membahas secara khusus ya mengenai hal-hal yang disunnahkan untuk dikerjakan dan dilakukan ketika sholat berjamaah. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan sunanul jamaati kathirah. Sunnah-sunnah sholat berjamaah itu banyak ya. Jadi apa yang disampaikan oleh penulis di sini rahimahullah itu tidaklah semua sunnah sholat berjamaah yang disebutkan atau yang dijelaskan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab yang lainnya. Akan tetapi yang disampaikan oleh penulis di sini hanyalah sekelumit saja, sedikit saja daripada sunnah sholat berjamaah. Nah, maka dari itu penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan minha, di antaranya taswiyatus sufuf, meluruskan shaf ya, meluruskan shaf, arti meluruskan, merapatkan dan menutupi celah-celah yang kosong, dan makmum untuk saling berdekatan satu dengan yang lainnya ya. Makna meluruskan di sini maknanya adalah atau maaf yang menjadi tolak ukur atau patokan di sini bila tidak adanya garis ya. Kan sekarang masjid-masjid sekarang nih adanya garis ya. Jadi memudahkan makmum itu untuk bisa meluruskan shaf, yaitu dengan mensejajarkan ujung tumit masing-masing dengan yang sebelahnya ya. Jadi dilihat dari mana ujung tumitnya, bukan dilihat daripada ujung jari. Karena ujung jari satu orang dengan orang yang lain itu, maksudnya jari kaki di sini itu berbeda panjangnya. Nah, jadi nggak bisa jadikan tolak ukur dan patokan. Nah, sehingga setiap daripada orang yang sholat dan berdiri di shaf ini tidak ada yang lebih maju ya, dan ada yang lebih mundur ke belakang. Artinya berdiri di dalam satu shaf ini dengan lurus lagi rata ya. Dan juga disunnahkan untuk tidak memulai shaf yang baru, melainkan setelah sempurna shaf yang di depannya terlebih dahulu. Jadi tidak boleh memulai shaf kedua, melainkan telah sempurna shaf yang pertama. Tidak boleh begitu juga, tidak boleh memulai membentuk shaf yang ketiga sampai shaf yang kedua ini sempurna terlebih dahulu. Nah, dalil daripada disunnahkannya hal ini diantaranya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memulai sholatnya atau setelah dikumandangkannya iqamat dan akan memulai sholat, beliau menghadap kepada para sahabatnya, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqimu sufufakum wa tarasu, luruskan, tegakkanlah saf-saf kalian dan rapatkan, luruskan dan rapatkan saf kalian. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Luruskan saf kalian, karena lurusnya saf-saf ini merupakan bagian dari iqamatis shalah, kesempurnaan salat berjamaah. Nah, jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasannya meluruskan saf ini bukanlah suatu hal yang diwajibkan. Tapi sifatnya sunnah. Tapi nanti insya Allah akan kita tahu nih, jadi jangan sembarangan mentang-mentang sunnah, nggak ada konsekuensi kalau tidak dikerjakan atau ditinggalkan, nanti ada penjelasannya, ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang lain dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian untuk meluruskan saf-saf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan kalian. Ya, jadi di sini dari hadis ini bisa kita ambil sebuah hikmah atau pelajaran bahwasanya di antara hal-hal yang dapat menyatukan hati umat Islam itu adalah dengan meluruskan saf. Itu di antaranya, ya. Tentu ini bukan satu-satunya cara atau satu-satunya hal yang dapat membangkitkan persatuan di antara hati umat Islam, tapi ini di antara termasuk caranya atau hal yang dapat membangkitkan persatuan di antara hati umat Islam. Nah, lalu selanjutnya penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa wuquful ma'mumi fi shaffil awwali fal awwal, berdirinya makmum, memulai berdiri dari shaf yang pertama dan yang kedua, artinya terdepan lalu di belakangnya dan seterusnya, ya. Nah, ini sunnah yang kedua. Nah, para ulama menjelaskan, memulai atau membentuk shaf itu dimulai dari yang tengah terlebih dahulu. Dari yang mana? Tengah terlebih dahulu. Ini kalau tidak ada uzur, ya. Bisa dipahami ya, tidak ada uzur. Karena misalnya ada sebagian masjid itu penuh, akhirnya sampai kepada, dan masjid itu cuma punya satu pintu aja. Betul ya? Punya satu pintu saja. Artinya kalau kita memulai dari tengah, akhirnya menjadikan kita menutupi orang untuk bisa masuk masjid ketika masjid sudah dipenuhi oleh orang yang sholat. Nah, kalau kondisi seperti ini maka boleh saja untuk memulai dari pojok kanan atau pojok kiri. Tetapi secara hukum asal, ketika masjidnya masih lengang, masih lebar, lega, ya, itu dimulai dari mana? Dari tengah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wassitu al-imam, ya. Ikutilah di tengah-tengah imam. Wasaddul khalal, dan tutuplah celah dan lubang atau celah, ya, di shaf-shaf kalian, ya. Nah, jadi diantaranya shaf yang pertama itu adalah yang setelah imam. Baru setelah shaf ini berdiri sempurna, ya, barulah dibentuk atau dilakukan orang berdiri di shaf yang berikutnya. Nah, shaf yang terbaik bagi laki-laki itu adalah yang terdepan. Laki-laki ada di mana? Di terdepan. Kalau perempuan, bila ada laki-laki hadir sholat berjamaah, maka yang terbaik adalah yang paling belakang. Nah, jadi kalau perempuan itu bikin shafnya, kalau ada sholat bersama laki-laki, itu bukan dari depan, tapi dari mana afdolnya? Dari belakang. Ya, karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik shaf laki-laki itu adalah yang paling depan. Ya, semakin mendekati imam itu semakin baik. Semakin jauh daripada imam, maka keutamaan shafnya itu
tidak atau berkurang atau tidak lebih baik daripada shaf yang lebih di depan atau maju daripada shaf yang dimana dia berdiri. Ya, wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruknya shafnya laki-laki itu adalah yang paling terakhir. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Nah, perhatikan, sebaik-baik shafnya perempuan itu yang terakhir, yang paling terakhir. Ya. Wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Makna sebaik-baik di sini adalah apa? Maksudnya adalah yang paling besar dan paling sempurna pahalanya. Bukan artinya buruk dalam artian dia melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Ya, karena di sini perbandingan antara yang terdepan dengan di belakang. Nah, jadi Rasulullah SAW bila dibandingkan yang di depan, maka yang belakang ini bagi laki-laki buruk. Nah, seperti itu maksudnya. Yang depan bagi perempuan dibandingkan dengan yang paling belakang itu buruk. Artinya bukan melakukan sebuah hal yang dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Nah, lalu selanjutnya wajahrul imami, dan hendaknya imam untuk menjaharkan, mengeraskan suara, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ini, ya, ke poin yang ini, lalu bagaimana bila ada seseorang dia tidak bisa mendapatkan shaf pertama, melainkan dia harus kondisinya bila gini, jadi dia masuk, ya, sholat, kalau dia nguber shaf pertama masih kosong nih, ya, dia tidak mendapatkan pahala takbiratul ihram. Artinya dia kalau bisa baru masuk, dia langsung takbiratul ihram, lalu perlahan-lahan setahap demi setahap dia masuk ke shaf yang pertama, atau dia jalan ke shaf pertama demi mendapatkan memulai sholat di shaf yang pertama, tapi dia kelewatan takbiratul ihram. Mana yang didahulukan? Kata para ulama, yang didahulukan kalau kondisinya seperti itu takbiratul ihram, maka shaf yang pertama. Berbeda ketika kalau kita mengejar shaf yang pertama itu kita ketinggalan rokaat yang terakhir. Ini kan kita di rokaat yang pertama. Berbeda kalau misalnya maju terlebih dahulu untuk ke shaf yang pertama, itu menjadikan kita nggak kedapatan satu rokaat terakhir. Dapat jamaah tapi tidak sampai satu rokaat, ya. Maka kalau kondisinya seperti ini, maka kita memulai takbiratul ihramnya dari dianjurkan untuk tidak mengejar shaf yang pertama. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah ini sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Baik. Lalu selanjutnya wajahrul imam bitakbirat. Jadi imam ini dianjurkan untuk mengeraskan suaranya sampai terdengar makmum. Ya, minimal yang di belakangnya. Minimal yang di mana? Yang di belakangnya. Agar yang di belakang ini menjadi muballigh, baik dengan perbuatannya atau juga dia dengan mengeraskan suaranya. Ya, ibaratnya memberikan kode kepada makmum jangan sampai tidak terdengar sama sekali. Ya. Wa biqauli sami'allahu liman hamidah. Ini yang keempat. Dan juga ucapan ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Wa bis salam, dan juga ketika salam. Artinya semua ucapan, ya, yang menunjukkan akan perpindahan dari satu perbuatan sholat, fi'il sholah, ke fi'il perbuatan yang berikutnya, itu disunahkan untuk dikeraskan. Setiap perkataan yang memberikan, ya, informasi bahwasannya imam itu berpindah, itu disunahkan untuk apa? Dikeraskan. Lalu yang selanjutnya adalah yang terakhir, wa muwafaqatul masbuqi imamahu fil adhkar. Hendaknya seorang yang masbuk itu untuk mengikuti zikir imamnya. Maksudnya seperti apa? Kita tahu, misalnya seseorang masuk sholat bersama imam, ketika itu misalnya sholatnya 4 rakaat, ya. Dan si makmum ini
ikut bersama imam ini di rokaat yang ketiga. Artinya dia dapat berapa rokaat? 4 rokaat nih imamnya sholatnya. Dia masuk ke di rokaat ketiga. Artinya ketika imam ini tahiyat akhir, si makmum ini hakikatnya sedang di tahiyat apa? Tahiyat awal, bukan tahiyat kedua, tahiyat awal. Ya, tahiyat awal. Nah, disunahkan tahiyat awal ini cuman sampai Allahumma sholli ala Muhammad kalau memang sholat sendirian atau dia jadi imam. Ya, tetapi kondisinya saat ini dia menjadi makmum dan posisinya masbuk pula. Nah, maka tetap dia mengikuti zikir yang dibaca oleh imam ketika saat dia duduk tahiyat akhir. Walaupun si makmum itu hakikatnya bukan di tahiyat akhir. Jadi bacanya sampai mana? Innaka Hamidun Majid, baca sampai situ. Ya, atau baca doa juga tidak masalah. Artinya juga mengikuti bacaan si imam. Nah, begitu juga di dalam salat subuh kita mengetahui bahwasannya yang di antara yang disunahkan dalam salat subuh itu melakukan kunut di rakaat terakhir setelah apa? Bangkit dari ruku. Misalnya dia sholat bersama imam, posisi di rakaat kedua. Imam sedang baca Al-Fatihah di rakaat kedua atau baca surat, dia masuk atau mendapatkan ruku imam di rakaat kedua. Nah, bangkit dari ruku, imamnya ngapain? Kunut. Ya udah, si makmum juga mengikuti kunut sang imam. Mengikutinya bukan berarti membaca doa bersama imam, tapi mengaminkan si imam ketika isi kunutnya adalah permohonan dan memuji Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti bacaan imam ketika isi bacaan kunutnya adalah pujian. Nah, kan kita ingat-ingat nih, kunut subuh itu kan terdiri dari 3 hal. Permintaan, pujian, dan sholawat. Ini secara garis besarnya begini, ya. Nah, maka ketika kita menjadi makmum, ketika imam memanjatkan permohonan, kita aminkan. Lalu ketika imam mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kunutnya, maka isinya apa? Kita ngapain? Kita memuji Allah atau mengikuti bacaan si imam. Jadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Setelah wa qina syarra ma qadait, jangan amin. Jangan amin. Ya, imam baca sama yang dibaca imamnya atau kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal intinya kita tetap kunut di situ. Nanti kalau misalnya bangkit kita menggenapkan rakaat yang kedua, kita ngapain? Kunut juga kalau yang kunut. Ya. Cuman memang ini juga disunahkan dan kita udah menjelaskan panjang lebar dalil-dalil yang menjelaskan akan disunahkannya kunut di waktu subuh dari sudut pandang mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, tentu sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwasannya ini adalah sebagian daripada sunnah-sunnah ketika sholat berjamaah. Di antara sunnah yang nggak disebutkan oleh penulis rahimahullah diantaranya, ya, hendaknya makmum itu untuk berdiri ketika dikumandangkan iqamah. Di sebagian pendapat makmumnya berdiri ketika ucapan makmum qad qamatis shalah. Ya. Nah, juga di antara yang disunnahkan, ya, di antara yang disunnahkan adalah bukan hanya sekedar makmumnya yang meluruskan shaf, tetapi imam menghadap makmum dan memandu para makmum untuk meluruskan shaf. Itu juga disunnahkan. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah makruhatul jamaah. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat berjamaah. Nah, ada 2 hal yang harus diingat dalam masalah kaidah makruh, ya. Kita kan bicara makruh. Makruh dalam sholat ini ada 2 hal, ada 2 panduan yang harus diingat-ingat. Pertama apa? Meninggalkan sunnah atau tidak mengerjakan, lebih afdalnya, ya.
tidak mengerjakan hal-hal atau yang disunahkan dalam salat berjamaah, sunahkan dalam salat berjamaah, hukumnya adalah apa? Hukumnya apa? Makruh. Maaf, tanpa ada uzur di sini. Tanpa ada, artinya kalau tidak ada uzur, hukum makruhnya tidak berlaku. Lalu yang kedua adalah apa? Melakukan hal yang dimakruhkan menghilangkan pahala. Ya, jadi maksudnya menghilangkan pahala apa? Di bagian tertentu kita tidak melakukan hal yang disunahkan dalam sholat berjamaah itu, kita menghilangkan pahala sunnah tersebut. Artinya bukan menghilangkan pahala sholat sunnah berjamaah secara keseluruhan. Berbeda ketika kita melakukan apa? Hal yang diharamkan. Diharamkan itu konsekuensinya dua. Imma membatalkan sholat secara keseluruhan, atau dia menjadikan ya sholatnya sah saja tapi tanpa ada pahala, cuman menggugurkan kewajiban aja. Ya, baik. Nah, pertama adalah di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan makruhatul jama'ati katsiratun, ya. Hal-hal yang dimakruhkan untuk dikerjakan dalam salat berjamaah itu banyak. Yang pertama adalah tarku taswiyah. Tidak melakukan atau tidak meluruskan shaf. Jadi kalau shafnya bengkok-bengkok, ada yang makmumnya maju daripada makmum yang lainnya, itu bisa apa? Menjadikan kita atau sholat berjamaahnya sifatnya hukumnya ada hal yang dimakruhkan yang dikerjakan di situ. Artinya menghilangkan pahala di bagian tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya adalah waliqtida'u bil fasiqi. Ya, bermakmum dengan orang fasik. Bermakmum dengan orang fasik ini apa? Sebelumnya orang fasik itu apa? Orang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar walaupun sekali saja dan dia belum bertobat. Jadi misalnya dia ya, minum khamr, minuman keras, maka nggak boleh tuh dia jadi, bukan dalam artian tidak boleh haram ya, tapi dimakruhkan ya untuk menjadi imam. Atau dia secara terang-terangan, secara jelas ya, membiasakan melakukan dosa kecil. Ya, membiasakan melakukan dosa kecil. Nah, seperti apa misalnya contoh? Sebagian ulama mengatakan ghibah itu dosa kecil. Nah, dia kerjaannya nggak ada hari, setiap menit, setiap detik kerjaannya ngegibah. Nah, itu ini diantara hal yang menjadikan apa orang ini tidak layak untuk dijadikan kriteria sebagai imam. Mengapa demikian? Karena imam ini adalah menjadi imam ini merupakan sebuah amanah. Sedangkan orang fasik ini kategorinya sudah menghilangkan amanah pada dirinya, integritasnya. Nah, maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "In sarrakum an tuqbala salatukum falyummakum khiyarukum." Jika kalian mau mendapatkan kebahagiaan akan diterimanya salat kalian, maka hendaknya yang mengimami kalian adalah orang-orang terbaik di antara kalian. Nah, orang terbaik di sini berarti orang fasik orang terbaik enggak? Enggak. Ya. Fa innahum wafdukum fi ma bainakum wa baina rabbikum. Karena dia adalah utusan kalian yang menjadi penengah antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini dikatakan
Diterima kan? Antara diterima dengan tidak. Berarti menunjukkan dalil ini bahwasannya wajib kita, atau maaf, tidak boleh sama sekali, artinya diharamkan mengambil imam yang fasik. Maka dari itu dalam madzhabul arba'ah, maaf bukan madzhabul tsalatsa, madzhab Imam Ahmad, madzhab Imam Ahmad dan madzhab Malik. Madzhab Imam Ahmad sama sekali nggak boleh seorang imam itu fasik. Kalau madzhab Maliki, kalau imamnya fasik, dianjurkan, ditekankan untuk kita mengulang sholatnya bila kita masih di waktu sholatnya. Jadi misalnya kita tahu di sholat duhur nih, tahu ternyata imam kita seorang fasik. Ini kita dari sudut pandang madzhab Maliki ya. Kita ditekankan untuk mengulang sholat kita selama kita masih berada di waktu zuhur. Kalau udah lewat, udah masuk waktu asar, ya sudah. Jangan diulang. Ya. Nah, dalilnya apa? Di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, walaupun hadisnya munqati', hadisnya ada terputus dari sanadnya. Rasul SAW mengatakan, "Shallu khalfa kulli barrin wa fajir." Salatlah di belakang orang, atau kalian diperbolehkan untuk sholat di belakang orang yang baik dan orang yang tidak baik. Fajir, tidak baik, fasik. Dan juga disebutkan di dalam satu riwayat yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi, bahwasannya Ibnu Umar pernah sholat di belakang siapa? Hajjaj ibn Yusuf. Siapa Hajjaj bin Yusuf ini? Insyaallah Ustaz Ammar nanti yang kasih tahu. Minta ini kajian tentang Hajjaj bin Yusuf. Ini orang, ibaratnya Hajjaj bin Yusuf ini kalau bisa diperumpamakan, kalau bunuh orang tuh kayak bunuh ayam. Kalau bunuh orang kayak bunuh apa? Hah? Maksudnya tidak ada rasa berat hati untuk ya, tegaan. Bahkan beliau melakukan ekspansi itu kemana ekspansinya? Ke Masjidil Haram, ke Mekah. Jadi Masjidil Haram itu sampai sudah hampir rubuh dikarenakan lemparan manjanik yang dilancarkan oleh atau diperintahkan oleh Hajjaj bin Yusuf. Atau manjanik ya, alat perang zaman dulu tuh yang batu dilemparin gitu. Ka'bah bukan dilempar. Iya, Ka'bah, maaf ya, di Ka'bah. Ka'bahnya itu hampir, tadi ada ngomong apa salah ya? Maaf, Ka'bahnya itu hampir runtuh. Jadi sampai karena dilempar oleh manjanik yang dilancarkan oleh Hajjaj bin Yusuf. Jadi tahu nih orang ini kayak gimana kan? Tapi orang ini punya andil besar. Andil besarnya apa? Dan punya pahala mengalir sampai sekarang. Ngasih titik di Al-Quran. Itu titik-titik di Al-Quran itu yang ngasih siapa? Hajjaj bin Yusuf. Jadi ba itu titiknya di bawah, ta titiknya 2 di atas, sa titiknya 3 di atas, itu yang ngasih siapa? Hajjaj bin Yusuf. Jadi bisa dikatakan dosanya sama pahalanya seimbang. Jadi setiap bacaan Quran kaum muslimin sejak eranya Hajjaj sampai mungkin insyaallah sampai yang akan datang itu, setiap bacaan kaum muslimin itu Hajjaj akan mendapatkan bagian daripada pahalanya bacaan Quran kaum muslimin. Ya. Wallah ala kulli hal. Jadi dikatakan ada di sini bahwasannya ya Ibnu Umar tetap sholat di belakang siapa? Hajjaj ibn Yusuf, ya. Nah, tentu para ulama mengecualikan di dalam bermakmum dengan orang fasik ini selama orang fasik tersebut tidak membahayakan. Kalau membahayakan, kalau dia tidak membahayakan, afdolnya sholat sendiri. Artinya kalau kita nggak sholat di belakang dia, terus dia nanti bisa bunuh kita atau mukul kita atau memberikan hal yang membahayakan untuk diri kita, maka dalam kondisi seperti ini kita sholat di belakang dia. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak sampai seperti itu, afdolnya apa? Sholat sendiri. Lalu yang kedua, di antara yang dimakruhkan adalah sholat di belakang ahlul bid'ah. Sholat di belakang ahlul bid'ah, ya. Belakang ahlul bid'ah di sini maksudnya apa? Bid'ah dalam keyakinan, di dalam keyakinan, bukan bid'ah di dalam furu'. Karena ada khilaf di situ. Seperti misalnya
Hanafi melihat bahwasannya kunut subuh yang dilakukan oleh Syafi'iyah itu sebagai perbuatan bid'ah. Bukan di situ. Ya, tetapi dalam hal keyakinan. Seperti keyakinan seseorang yang meyakini bahwasannya misalnya Al-Qur'an itu adalah makhluk, atau meyakini Allah Subhanahu wa taala itu berjisim. Bahkan para ulama berselisih pendapat, mazhab Syafi'i itu berselisih hukum orang yang punya keyakinan Allah itu berjisim. Karena ada tuh sampai di video tuh mengatakan kita akan belajar anatominya Allah. Ada yang ngomong gitu. Ustadz lagi yang ngomong. Cukup terkenal anatominya Allah. Para ulama menjelaskan hukum orang seperti ini atau orang yang punya keyakinan jisim dibagi menjadi dua. Artinya dia meyakini konsekuensinya secara tegas. Artinya iya Allah Subhanahu wa taala punya jisim seperti jisimnya kita, secara tegas begitu. Maka orang ini kafir, sepakat ulama semua. Maka kalau udah kayak gini bukan makruh, ini hukumnya apa? Haram. Tapi sekali lagi diingat, yang berhak untuk melakukan vonis kafir ini bukan kita, masing-masing kita, enggak. Qadhi. Secara khususnya siapa sih? Qadhi, bukan kita. Ya. Nah, lalu kalau misalnya dia meyakini bahwasannya jisimnya Allah, iya Allah punya jisim, tapi nggak seperti kita jisimnya. Ya, makna jisim itu apa sih? Entitas yang terangkai. Ya, artinya ada batasannya. Allah tuh punya tinggi, besar. Nah, itu disebut sebagai apa? Jisim. Kalau ada orang yang meyakini, iya Allah punya jisim, tapi jisimnya nggak seperti kita. Ini menurut enggak, dalam mazhab Syafi'i tidak sampai kafir, tapi ahlul bid'ah. Ya, adapun di dalam mazhab Hanbali orang yang meyakini seperti ini ada khilaf, tapi yang pendapat mu'tamadnya yang dikuatkan mayoritas ulama Hanabilah, orang yang mengatakan Allah punya jisim tapi jisimnya nggak kayak kita, itu hukumnya orang seperti itu dia meyakini sebuah keyakinan yang kufur. Maka itu perhatikan perkataan Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam Mughnil Muhtaj, tanbih, perhatian. Nah, lihat nih, dikasih perhatian nih. Ikhtulifa fi kufril mujassimah, ya, di khilaf ulama terjadi perbedaan pendapat dalam dalam menghukumi kekafiran orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Qala fil Muhimmat, berkata Imam Isnawi dalam Muhimmat, al-masyhur adamu kufrihim. Ya, adapun yang pendapat yang masyhur tidak kufurnya seorang yang meyakini jisim bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa jazama fi syarhil muhadzabi fi sifatil a'immati bi kufrihim, akan tetapi Imam An-Nawawi secara tegas menghukumi kafirnya orang yang meyakini kejisiman pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Az-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi fi khadimihi dalam kitab Khadim Ar-Raudhah, wa ibaratu syarhil muhadzab man jassama tajsiman sarihan. Yang kafirnya itu ketika dia menjisimkan Allah Subhanahu wa taala secara tegas, artinya jisimnya itu menyamakan seperti jisimnya kita. Nah, itu baru dihukumi kafir. Tapi kalau tidak meyakini jisimnya seperti jisimnya kita, maka hukumnya di sini adalah tidak sampai kafir tapi termasuk ke dalam golongan apa? Ahlul bid'ah. Bahkan para ulama Syafi'iyah sampai mengatakan begini, perhatikan. Secara hukum asal, sholat di masjid yang banyak jamaahnya, lebih banyak jamaahnya itu lebih afdol. Jadi misalnya di dekat rumah kita nih ada 2 atau 3 masjid. Maka yang kita pilih ini secara hukum asalnya yang mana? Yang paling banyak di antara beberapa masjid yang dekat dengan rumah kita tersebut. Ya. Akan tetapi, ya, dikecualikan kondisi 2 hal. Pertama, kalau misalnya kita sholat ke masjid yang lebih banyak jamaahnya, masjid yang lebih sedikit ini, jamaahnya bergantung sama kita jadi imamnya misalnya gitu. Artinya kalau kita sholat di masjid yang lebih banyak, akhirnya nggak ada sholat di masjid tersebut. Baru dalam kondisi seperti ini, kita sholat di mana? Yang jamaahnya lebih sedikit. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak jamaah sholat. Yang kedua, kata para ulama, sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi, kalau imamnya yang lebih banyak ini ahlul bid'ah, imamnya apa? Ahlul bid'ah seperti Mu'tazilah atau Rafidhah, maka sholat di masjid yang lebih sedikit itu lebih
afdal. Ya, jelas ya. Nah, akan tetapi para ulama juga berselisih. Kalau misalnya ternyata di lingkungan kita ini nggak ada masjid kecuali imamnya ahlul bid'ah semua, itu bagaimana? Hah? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami, kita tidak sholat berjamaah. Tidak sholat berjamaah. Pendapatnya Imam Isnawi dan Subki bukan Isnawi, Ar-Ramli dan Subki mengatakan kalau kondisinya seperti itu, sholat di rumah sholat berjamaah tetap lebih afdal. Dan ini juga yang dipilih Syekh Bafadal dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah wa imamatuhuma, dan ya, menjadikan mereka sebagai imam. Ya. Nah, ini tidak boleh. Dan juga kata para ulama, ya, tidak diperbolehkan seorang imam, seorang pemimpin, misalnya kita nih seperti Kementerian Agama gitu, atau di negeri Arab tuh ada Kementerian Wakaf, ya. Kementerian Wakaf tuh biasanya mengurus-ngurus masjid tuh. Nanti yang dia nunjuk siapa imamnya di masjid ini, siapa ini. Itu tidak diperbolehkan seorang imam untuk menunjuk seorang yang fasik atau ahlul bid'ah untuk menjadi imam. Karena kenapa? Setiap kebijakan seorang pemimpin itu harus dibangun di atas yang namanya maslahat. Kalau dia menetapkan ahlul bid'ah atau seorang fasik menjadi imam, berarti dia tidak menetapkan sebuah kebijakan di atas nilai maslahat untuk siapa? Untuk rakyat, bukan untuk pemimpinnya. Tentu di sini ya. Baik. Wa imamatuhuma wa imamatul muwaswis, dan juga makruhnya imamatul muwaswis, orang yang waswasan. Was-was mulu. Nah, itu juga makruh. Lalu yang selanjutnya adalah waman yukarriru harfan, dan orang yang gagap. Nah, itu makruh. Ya, fa'ah. Kayak gitu. Nah, itu dimakruhkan, ada yang bacanya begitu. Ya. Wallahinu lahnan la yughayyirul ma'na, dan orang yang lahan, tidak sampai, maksudnya salah membaca Qur'annya tapi tidak sampai berdampak mengganti makna. Kayak misalnya kalau kemarin kan kita sudah contohkan ketika alhamdu, jangan kalau dia baca alhamdu itu udah mengganti makna. Bahkan maknanya jadinya tadi bagus, jadi maknanya jelek. Yang alhamdu itu artinya segala puji, alhamdu kebinasaan dan kehancuran. Ya. Ya. Wallahinu lahnan la yughayyir. Kalau ini salat di belakang orang yang kesalahannya tidak sampai taraf seperti itu hukumnya apa? Makruh. Ya. Lalu wa muqaranatul ma'mumil imam fi ma siwa taharrumi minal arkan, dan melakukan muqaranah. Makna muqaranah di sini apa? Membarengi, selain daripada taharrum, selain daripada mengucapkan takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram ini kita nggak boleh barengin. Jadi Allahu Akbar, belum selesai imamnya melakukan takbiratul ihram, kita ngebarengin, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya dalam hal-hal yang lainnya, misalnya ruku, imamnya baru Allahu Akbar, nah itu dia langsung berbarengan dengan imam. Itu hukumnya apa? Makruh. Akan tapi kalau ngeduluin, hukumnya apa? Haram. Jelas ya? Kalau ngebarengin hukumnya makruh. Nah, makanya tolak ukurnya, makanya imam ini harus faqih, orang yang faqih itu dengan selesai mengucapkan huruf ra, Allahu Akbar, baru di situ bergerak. Jadi kita bergerak itu dengan berpatokan kepada apa? Ucapan imam, bukan dengan gerakan imam. Ya, jadi Allahu Akbar. Nah, makanya itu imam itu disunnahkan, atau seorang yang sholat, dia ketika mengucapkan takbiratul ihram itu selesai berbarengan dengan sampai kepada gerakan yang berikutnya. Jadi jangan Allahu Akbar baru gerak, tapi Allahu Akbar. Jadi takbiratul itu selesai dengan dia sampai ke ruku. Misalnya dia dalam kondisi untuk mau melakukan
ruku. Nah, dan juga di antara yang dimakruhkan di sini juga dalam hal bacaan. Jadi bukan hanya gerakan. Bacaan di sini yang jadi rukun apa? Al-Fatihah. Nah, makanya disunnahkan itu bagi seorang imam untuk memberi atau melakukan saktah. Jadi mengecilkan suaranya atau tidak mengeraskan suaranya setelah dia mengucapkan amin. Sejenak untuk memberikan waktu bagi makmum membaca suratul Fatihah. Dalam sebuah hadis disebutkan ada 2 saktah. Ada hadisnya. Ya, riwayat Imam Ahmad. Nah, juga Imam An-Nawawi dalam fatwanya juga mengatakan seperti itu. Jadi waladhdallin amin, diam dulu sejenak. Supaya apa? Ngasih makmumnya kesempatan untuk apa? Membaca. Di situ dia membaca suratul Fatihah. Kalau kita barengin imam baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, hukumnya apa? Makruh, karena itu dikategorikan sebagai apa? Muqaranah, membarengi. Nah, berbeda kalau muqaranahnya dalam takbiratul ihram, kita nggak sah sholatnya. Karena kenapa? Kita mengaitkan ke orang yang sholatnya belum sholat. Kan orang dikatakan baru masuk sholat ketika apa? Sudah selesai takbiratul ihram, baru dikatakan orang ini sudah sholat. Tapi kita membarengin orang yang belum selesai atau belum masuk ke dalam sholat. Jadi kita nggak sah seperti itu. Jelas ya? Lalu yang selanjutnya adalah apa? Wanfiraduhu anis sof, yaitu sholat di sof sendirian, tanpa ada orang yang bersama dengan dirinya. Ya, hal ini di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW melarang seseorang untuk sholat di belakang sof sendirian. Tetapi hukumnya di sini tidak sampai apa? Tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh dikarenakan ada dalil-dalil yang menjelaskan bahwasannya hal tersebut tidak sampai membatalkan. Nah, ini adalah hal-hal yang dimakruhkan, ya, ketika sholat berjamaah. Dan di antara yang dimakruhkan juga di dalam sholat berjamaah yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala adalah terputusnya sof. Terputusnya apa? Sof. Ya. Terus yang kedua adalah musawatul imami fil mauqif. Jadi mensejajarkan makmum itu berdiri dengan sejajar dengan imam. Ini adalah juga hal yang dimakruhkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam ini dijadikan untuk diikuti. Sesuatu yang diikuti itu bersamaan dengan orang yang mengikuti atau di depannya, ya kan? Nah, itu dia. Dan juga Rasulullah SAW ketika sholat bersama Ibnu Abbas ketika sholat di samping Rasulullah, lalu beliau mundur sedikit dan ditakrir, disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Lalu diantara yang dimakruhkan adalah apa? Irtifa'ul ma'mum anil imami wal aks li ghairi hajah. Jadi tempatnya makmum ataupun imam, jadi tempatnya imam lebih tinggi daripada makmum atau sebaliknya, tempatnya makmum lebih tinggi daripada tempatnya imam tanpa ada keperluan, tanpa adanya hajah. Ini kita nggak ngomong sholat yang masjid dalam 2 tingkat, ini berbeda karena adanya apa? Hajah, keperluan. Nggak mungkin nggak menampung tempatnya kecuali dengan sholat di mana di lantai kedua. Yaitu di luar pembahasan yang tadi disampaikan. Lalu yang selanjutnya adalah at-tabligh li ghairi hajah. Jadi kalau ada orang yang Allahu Akbar terus ngikut-ngikutin imam gitu. Nah, ini tanpa ada keperluan. Artinya maksudnya apa? Tanpa dia mengucapkan hal tersebut atau cuman cukup imamnya saja sudah terdengar ke seluruh makmum. Terus dia ngikut-ngikut, baru itu apa? Makruh. Tapi kalau ada hajah baru tidak dimakruhkan. Lalu yang selanjutnya adalah apa? Idza zada ma bainal imami wal ma'mum akthar min 3 azru', yakni meter wa nus takriban. Tidak boleh, ya, atau dimakruhkan, bukan diharamkan. Artinya jarak antara imam dengan shaf yang pertama lebih dari 1,5 meter. Jarak antara shaf yang pertama dengan shaf yang kedua lebih dari 1,5 meter. Ya. Hal ini
dikarenakan berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW itu kalau sujud bisa dilewati oleh siapa? Anak kambing. Nah, itu diperkirakan oleh para ulama jaraknya berapa? 1,5 meter. Ya. Nah, itu dia. Dan juga Rasulullah SAW ketika menegakkan sutroh itu apa? Patok untuk menjadi batasan itu tidak lebih daripada berapa? 3 hasta, yaitu 1,5 meter. Maka dari itu dari situ diambil, jangan sampai apa? Berjarak antara si imam dengan shaf yang pertama lebih dari 1,5 meter, shaf yang di depannya dengan shaf yang di belakangnya juga lebih dari 1,5 meter takriban, perkiraan. Artinya kalau lebih dikit itu tidak masalah. Artinya tidak lebihnya itu terlihat mencolok. Baru disitulah yang disebut sebagai hal yang dimakruhkan. Baik, ini saja yang bisa disampaikan, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan fikih sholat atau hukum yang berkaitan sholat berjamaah. Insyaallah tabaraka wa ta'ala nanti ketika kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Yaqutun Nafis, kita masuk pembahasan hukum sholat qashar dan sholat jamak, ya. Qashar dan jamak, kapan dan di waktu apa saja kita diperbolehkan untuk mengqashar atau menjamak sholat. Insyaallah kita akan ketahui dan kita akan pelajari bersama di kajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.